Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 6, Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan B, Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sub pokok C, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan C, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia. Nah, sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara lain. Seperti ada upaya mengganti negara kesatuan menjadi negara serikat. Namun, upaya untuk mengganti bentuk negara ini hanya bertahan tidak begitu lama. Nah, kemudian Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan hingga saat ini negara kesatuan tetap dipertahankan. Daerah memiliki peranan yang penting dalam perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapainya perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh kita ini sebagai generasi muda. Nah, nilai-nilai apa saja yang harus kita warisi sebagai generasi muda mengenai peran daerah dalam perjuangan bangsa? Yang pertama adalah perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh perjuang bangsa Indonesia. Jadi tokoh pejuang ini bukannya milik daerahnya saja, tetapi milik bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebelum 1948 kita berjuang secara lokal belum mampu memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan. Tetapi dengan adanya persatuan dan kesatuan maka kemerdekaan dapat direbut dan dapat dipertahankan. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Artinya bahwa bentuk negara yang paling tepat yang diterapkan di negara yang beraneka ragam ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian
Yang keenam atau yang terakhir, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, adapun pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan pentingnya adanya kesadaran nilai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai persatuan. Karena sejarah sudah menguji bahwa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan ini sudah mampu memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan upaya atau masalah bangsa seperti merebut kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan daripada masyarakat Indonesia. Bukan kemakmuran perseorangan, bukan kemakmuran kelompok atau kemakmuran daerah. Kemudian yang ketiga, kekayaan alam ini merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah ini diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing ini perlu dan terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Tetapi yang perlu diingat, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri ini tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat. Apabila mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan, ini harus tetap dicegah. Setiap warga negara harus menghindari sikap-sikap yang mengakibatkan terjadinya perpecahan atau rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa seperti etnosentrisme. Sikap etnosentrisme itu adalah sikap yang menganggap budayanya sendiri sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah, atau mengukur budaya orang lain dengan kebaikan budayanya sendiri. Nah, sikap ini dalam kehidupan akan nampak seperti sikap mengutamakan kelompok daerahnya, kemudian memilih pemimpin atas dasar asal daerah, bukan melihat kualitasnya, bukan melihat integritasnya, kemudian memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan juga lain sebagainya. Beberapa kerusuhan di dalam masyarakat ini terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan penonton sepak bola, kemudian tawuran warga,
tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Perilaku apa saja yang perlu dipelihara dan dipertahankan di dalam sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, jelas sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga dengan baik wilayah dan kekayaan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, membentuk suatu ketahanan nasional yang kuat dan kokoh. Yang keempat, menghormati banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Kemudian yang kelima, mempertahankan berbagai hal yang terwujud atau yang berisi tentang kesamaan, kebersamaan yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki daerah ini merupakan kekayaan bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkeadilan dan lebih merata, maka prinsip desentralisasi atau otonomi daerah ini diharapkan mampu mengatasi segala persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas materi kelas 7 bab 6 daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya bagi kita semua dan sekaligus kita tuntaskan materi kelas 7 bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya.